Yang paling menantang, jadi mungkin kalau kita bisa lihat market di Indonesia itu punya DNA yang cukup berbeda dengan market lainnya gitu. Yang kita cukup sadari sekali adalah ternyata DNA market di Indonesia yang baru 3 tahun ini terlihat sepertinya B2B dan B2C-nya itu balance nih gitu. Jadi itu tantangan banget buat kita karena kita harus bisa memastikan bahwa secara B2B masih jalan, tapi B2C-nya juga tidak terganggu dan sebaliknya. B2C teman-teman dari filmmakers itu masih bisa ketemu dengan mungkin orang-orang yang menonton karyanya dia, tapi juga peluang bisnisnya itu nggak hilang gitu. Jadi uh, kondisi yang sangat kondusif. Makanya kenapa kita juga di hari pertama di tahun ini kita mencoba hal yang berbeda. Itu salah satu sebagai kita mencoba itu sebagai solusi di tahun ini. Semoga itu bisa menjawab tantangan-tantangan yang di tahun lalu kita hadapi. Kurang lebih seperti itu sih sebenarnya. Baik, selanjutnya silakan ke Mas Joshua. Oke, kalau saya jawab itu bukan pakai teori MBA, tapi pakai teori eksperimen. Karena kita bank digital kan, kita punya conviction. Kita mulai dengan conviction bahwa film industri itu menarik in terms of economic value-nya. Salah satu teman yang kita coba cek itu katanya punya margin berapa sih? Dia malu-malu, ya kok bisa sampai 50% ya, gede banget gitu. Nah, kalau ada yang segitu, ada juga lebih kecil, tapi dinamika cukup tinggi. The point is, kalau sukses, memang marginnya sangat menarik. Jadi kita merasa kalau kita bisa tap di situ, tentu returnnya juga akan baik. Tapi kita mulai dari conviction itu. Apakah ditanya target dari produknya seperti apa? Ya tentu secara administratif kita ada pertimbangannya, tapi itu bukan yang paling penting. Kita mulai dari conviction bahwa ini bisnis yang menguntungkan. Dari situ kita bangun feature-feature yang bukan hanya landing, tapi juga ngomongin funding, account, manajemen keuangan yang memang bisa membantu industri perfilman gitu. Baik, dan terakhir boleh sebagai penutup. David. Jeff Market punya program seperti Jeff Feature Project yang ada 10 ya. Tahun kemarin saya kebetulan jadi kuratornya, jadi ada 10 project yang kemudian nanti yang terpilih itu kemudian para produser biasanya akan datang untuk bertemu dan mendiskusikan potensial collaboration seperti itu kan. Tapi juga hadiah-hadiah yang didapatkan ketika memenangkan forum seperti itu akan sangat membantu sekali proses produksi mereka gitu. Ada development fund, ada production fund segala macam. Jadi yang secara formal dilakukan itu di Jeff Future Project, kemudian ada IP Connection. Jadi akhirnya kan ini mempertemukan itu yang secara formal. Sementara yang informal ya karena semuanya ada di situ. Jadi ya orang akan ini kan namanya market ya, market dinamika market itu ya orang akan bertemu kalau kepentingannya sama dengan kolaborasi. Cuman juga di lain hal kadang-kadang justru kolaborasi yang ketemu di market tapi ketemu di party. Jadi makanya party juga menjadi bagian yang paling penting. Jadi bagian penting juga untuk orang bertemu, berkonektivitas. Sudah bertemu meeting secara formal, dilanjutkan dengan pertemuan informal seperti itu. Jadi gapnya dihilangkan kalau birokrasi gap antara saya misalnya mau ketemu Mbak Mira, misalnya udah ketemu aja kebetulan ketemu janjian segala macam. Jadi hal-hal kayak gitu yang saya pikir juga ini harusnya menjadi yang bikin produser-produser muda atau filmmaker muda mau datang ke Jeff Market. Baik, dan sudah terjawab semua ya Mas. Oke, kita akan buka lagi sesi. Orang ketika punya kepentingan butuh berpartner, bermitra, dia akan kalau misalnya dia ketemu dengan mitra yang cocok, dia akan bisa partner. Dan pertemuan di market biasanya cukup berkesan bagaimanapun itu. Jadi saya pikir ini kayak biro perjodohan ya. Market itu ya memang mempertemukan orang. Dan kalau misalnya terutama misalnya penulis sutradara aspiring filmmaker mau bertemu dengan aspiring producer ya ada tempatnya di Jeff Market.
Baik, itu dia. Semoga sudah menjawab nanti teman-teman yang memang ke Jakarta sudah mempersiapkan. Yang penting tahu yang mau diobrolin ya Mas. Ya, dan project Apa perlu langsung bawa project nih Mas? biasanya kan orang punya ide cerita di market ya Di-share di sana. diskusikannya. Jadi party itu juga penting untuk melanjutkan apa yang sudah ada. Diobrolin di siangnya ya, jadi dilanjutkan lagi bisa. Yang penting Yang party ya. Kalau partinya di party ya. Oke, saya akan berlanjut untuk media. Boleh dibantu? Asosiasi ini membuahkan sebuah output berkelanjutan. Kegiatannya bisa banyak sih sebenarnya, tergantung dari tujuan masing-masing atau objektif dari asosiasi itu sendiri yang kita bisa dukung dalam bentuk apa. Formatnya bisa dalam bentuk seminar, workshop, pitching mungkin, atau juga kita juga pahami bahwa asosiasi itu pasti punya kepentingan untuk meningkatkan kapabilitas atas membernya mereka, anggota mereka. Jadi kita sangat terbuka terhadap program atau aktivitas apa yang bisa memberikan manfaat baik untuk anggota asosiasi tersebut juga untuk industri pada umumnya. Maksudnya misalkan untuk Inafet gitu. Mungkin diskusinya nanti tidak hanya mungkin FGD bisa literasi keuangan dengan Bang Amar. Bagaimana sih memanfaatkan atau mengatur cash flow terhadap biaya bridging, mungkin butuh bridging atau gimana sih ini pembayaran saya baru keterima TOP-nya 90 hari atau setelah proyek selesai yang mungkin belum tahu karena itu, sedangkan saya secara bisnis punya kebutuhan lain dan mungkin di situ literasi keuangan itu bisa kita tambal melalui FGD dengan teman-teman anggota. Tapi kita juga pahami bahwa asosiasi punya tujuan untuk bisa mengembangkan industri teman-teman saya di luar dari dari member itu sendiri, mungkin dengan cara bikin workshop, seminar atau mengundang pembicara-pembicara baik dari dalam maupun dari luar negeri yang pada akhirnya untuk bisa meningkatkan kapabilitas dari generasi-generasi berikutnya yang sudah memang punya punya mimpi untuk bisa ada di industri film. Kurang lebih seperti itu. Dari Pak Joshua. Nggak muluk-muluk sih dari MOU ini. Yang penting pertama terjadi komunikasi pemahaman apa itu financial service. Dari pengalaman saya di tahun kemarin mulai memperkenalkan Amar Bank, itu kesulitan saya ketika berkomunikasi adalah lawan bicara saya itu memang memahami bagaimana mengerjakan profesinya di perfilman, tapi jauh sekali untuk memahami bagaimana sih sebenarnya Bang itu bekerja. At least kalau kita mulai komunikasinya aja, kita bisa sama-sama bikin produk. Dan memang MOU dengan asosiasi ini langkah pertama. Nggak cukup juga dengan asosiasi. Kita kemarin ngobrol, misalnya kita dengan stakeholder yang lebih luas. Mungkin dengan stakeholder pemerintahan yang bisa membangun kira-kira financial product yang cocok itu apa. Atau kemudian capabilities yang perlu didukung itu apa. Kemarin ada isu-isu mengenai IP financing. Itu kan masih jadi pembicaraan sampai sekarang. Tangible-nya di mana? Nah itu kan nggak bisa cuma di level pelaku saja, tapi juga di level regulatory. Nah kita mau deh ngajak bicara teman-teman supaya itu jadi satu hal yang konkret. Gitu. Oke, selanjutnya kita Layar kita yang kurang, jadi kita kebutuhannya mungkin 10.000 layar, sekarang baru 2.500. Dengan layar yang terbatas itu juga akhirnya kan daftar yang harus tayang itu juga limited ya, makanya kalau dilihat antriannya masih cukup panjang sedalamnya. Itu hal yang perlu kita admit, tapi kan juga nggak bisa nunggu investasi layar lebih banyak karena biayanya besar sekali. Jadi tapi juga saya pernah kerja di OTT, saya pernah kerja di Disney Plus. Antara bioskop dengan yang ada di OTT ini dua-duanya bukannya substitutif tapi saling melengkapi. Film-film yang sangat sukses di bioskop itu akan sangat sukses di OTT. Makanya harga, kadang-kadang kan harga licensing itu ditentukan oleh berapa angka penonton di bioskop. Jadi kalau misal angka penontonnya jutaan, harga licensing fee-nya juga lebih tinggi di OTT, karena bagaimana juga itu akan nge-drive penonton. Kan kita lihat kalau di OTT itu yang dilihat berapa banyak orang sign up karena judul itu, berapa banyak orang yang menonton judul itu, berapa menit film itu ditonton. Jadi tiga variabel ini untuk film-film yang sangat sukses di bioskop itu sangat tinggi juga
matriksnya seperti itu. Jadi kita butuh dukungan untuk film kita sukses di bioskop dan juga sukses di OTT. Nggak bisa substitutif, nggak bisa cuman misalnya film karena nggak dapat tanggal tayang di bioskop dia akan ke OTT, karena OTT juga akan pilih yang seperti itu. Dia akan mencari film yang sukses di bioskop, dia akan butuh juga film itu misalnya tadi Pak Fadil ngomongin window juga kan, ketika hype-nya masuk berada di masyarakat itu sudah ada. Ini kan tinggal bagaimana kita mengatur antara window dari bioskop ke OTT. Nggak bisa juga terlalu lama, tapi kalau terlalu cepat akan membunuh industri bioskopnya seperti itu. Banyak yang kadang-kala mungkin cuma judul numpang lewat, abis itu kita lupa, ya kan? Tapi salah satu contoh yang sampai sekarang masih berjalan, contohnya ini bukan spesifik dari tahun lalu, tetapi dari tahun sebelumnya, itu adalah Tangku. Yang dibicarakan terus-menerus sekarang, berjalan dari festival ke festival, dari sudah masuk ke OTT platform. Perjalanan ini merupakan salah satu hal yang tentunya diupayakan bukan oleh penciptanya saja, tetapi juga penerimaan dari masyarakatnya, penerimaan dari OTT platform sebagai bagian yang mengkomplement dari sebuah hasil karya. Tahun lalu yang paling dekat biasanya setelah November, Desember dari Jav Market itu ke Hong Kong Filman. Ada yang namanya HAF, di mana ada financing grant yang bisa diberikan kepada project-project yang dirasa ini mestinya ada sesuatu atau ini rasanya cocok untuk sesuatu dan lain hal. Contoh misalnya dari tahun lalu secara spesifik itu adalah Pingpong. Pingpong ini berjalan ke HAF bersama dengan A Life Full of Holes. Jadi karyanya Lulu Hendra sama karyanya Najam. Ya, Najam kini berdua datang ke HAF. Kemudian ada juga yang datang ke Bangkok, kalau saya nggak salah ya. Judulnya adalah Our Sun, ya. Itu juga jalan ke Bangkok. Jadi, ya, betul. Jadi dia menemukan tempat-tempatnya. Sehingga dengan demikian sebetulnya ini adalah salah satu hal yang sangat mengembirakan. Sebentar lagi akan ada yang hadir juga di Puchong, yaitu Locus. Dari 2 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah Mas Aziz ya. Nah, jadi teman-teman media, disinilah salah satu fungsi di mana ekosistem ini memerlukan sekali campur tangan dan sambutan dari para media. Kenapa? Karena yang bisa sebetulnya meneruskan informasi ini untuk sampai kepada penontonnya, untuk merambah, untuk membuat mereka kemudian berpikir dan tergoda untuk udah sampai di mana nih project. Hal yang sama kami lakukan di Jav Market. Untuk semua project ini ada library archive-nya. Jadi kadang-kala ada proyek yang belum bisa kemana-mana. Contohnya misalnya dari tahun pertama, kita punya Bandits of Batavia. Tahun lalu baru diumumkan bahwa Bandits of Batavia diambil oleh timnya Ernest Imaginary, yang akan kemudian mereka garap. Nah, ini adalah hal-hal yang kemudian ketika kita masukkan mereka ke archive, bukan berarti kemudian udah nih, selesai nih, tutup buku. Tidak. Karena apa? Ya, namanya style ya. Kadang-kadang the same piece bisa comeback, kadang-kadang ada retro yang kita nggak pernah lihat di tahun-tahun sebelumnya, tiba-tiba ada yang kemudian menggelombang dan menjadikan itu sebagai salah satu materi yang sangat kekinian. Nah, oleh karena itu, mari kita dukung dan silahkan tanya terus kemana project-project dari Jav Future Projects, juga dari Jav yang sekarang kita namakan Jav IP Connection, tahun lalu masih Jav Content Market. Ya, jadi ada 6 project dari Jav Content Market atau Jav IP Connection dari tahun lalu yang sudah bersama-sama dibuka untuk kemudian bisa dikolaborasikan lebih lanjut. Tahun ini adalah open submission teman-teman, waktunya dan kemudian juga untuk Jav IP Connection. Kami berharap semakin banyak, semakin merambah karena ada film yang boleh komersial tetapi juga ada film yang bisa merupakan film yang penuh dengan artsnya. Nah, ini juga perlu didukung. Karena apa? Karena ada tipe-tipe topik atau genre tertentu yang kemudian datang ke berbagai festival. Tidak sama. Mari kita cari. Ada yang umum, ada yang bisa nge-level kemana-mana. Tetapi ada yang spesifik. Itu juga perlu didukung. Dan di dalam perjalanan penonton film Indonesia kita perlu melakukan literasi. Kita perlu melakukan. Itu bagian dari tugas kita bersama-sama. Supaya apa? Yang datang juga harus semangat ketika datang menonton film yang tidak biasa.
Dan itu sebetulnya sudah terbukti. Ada juga festival-festival lain yang diadakan, Jakarta Film Week misalnya, atau World Cinema Week misalnya. Nah, di situ kan banyak. Kemudian kita amplifikasi pada waktu Jogja Network Asian Film Festival di JAV. Kenapa 6 hari? Kenapa 7 hari? Karena sebegitu banyaknya film-film yang juga perlu kita tonton sebagai pembelajaran kita. Kita tidak pernah berhenti belajar, dan itulah fungsi dan keberadaan dari JAV sebagai festival dan JAV sebagai Indonesian Biggest Market.